Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab perawatan jenazah. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan tentang bab takziah dan ziarah kubur. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagian perawatan jenazah. Jadi untuk perawatan jenazah itu yang pertama adalah materi tentang takziah dan ziarah kubur, di mana takziah dan ziarah kubur itu merupakan dua hal yang merupakan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ya. Baiklah, kita lanjutkan yaitu tentang bab perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah yakni fardu kifayah, artinya mereka berdosa atau orang-orang yang di sekelilingnya akan berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, yang melakukan perawatan jenazah. Ya, ini adalah ayat-ayat tentang perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan. Hadis Nabi SAW bersabda, "Igsilu bima'in wasidrin." Artinya, mandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara. Ya, hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Abbas. Yang kedua adalah la ta'alu fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya. Yang ketiga, hadisnya yaitu sallu ala mautakum. Artinya, sholatkanlah jenazah-jenazah kalian. Yang keempat, menguburkannya. Ya, di sini ada artinya, hendaklah kamu menyegerakan mengubur jenazah, karena jika ia orang soleh, maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan. Dan jika ia bukan orang soleh, maka supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Ya, ini adalah dalil-dalil tentang perawatan jenazah. Kita lanjutkan yang pertama. Perawatan jenazah yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah, syarat-syaratnya, syarat-syarat orang yang bisa memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama adalah jenazah itu adalah orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi walaupun ada bagian-bagian tubuh, misalnya korban kecelakaan atau korban kebakaran, jadi walaupun hanya sedikit itu tetap harus dimandikan. Yang ketiga adalah bukan mati syahid. Ya, kalau bukan mati syahid, walaupun hanya 1-2 anggota tubuh tetap harus dimandikan. Catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harus sejenis, artinya mahramnya. Kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, atau mahramnya. Yang penting mahram, ya. Jadi mahram itu masih ada ikatan kekeluargaan atau ikatan darah, ya, masih satu garis, ya. Selanjutnya adalah sabda Rasulullah SAW, ya. Artinya dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan,
tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, maka bersihlah ia dan segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat, jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Jadi artinya kalau orang yang memandikan mayat itu adalah harus orang yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga amanah apa-apa yang dilihat dari mayat tersebut, ya. Yang kedua adalah orang yang memandikan mayat adalah orang yang terdekat dengan mayat tersebut, ya, dan terutama adalah orang-orang yang bisa beramanah terhadap mayat tersebut. Lanjutkan. Memandikan mayat. Ya, ini proses-prosesnya. Yang pertama, ketika hendak memandikan mayat dan mendapati matanya terbuka, maka kewajiban kita adalah segera menutup mata mayat dan menutup badannya dengan kain. Ya, jadi yang pertama adalah menutup matanya, kemudian menutup badannya. Yang kedua, persiapkan keperluan memandikan jenazah. Persiapkan dulu, ya. Ya. Yang pertama ada bangku, ya, alas tidur atau beberapa batang pisang untuk membaringkan jenazah. Jadi mencari tempat untuk membaringkan jenazah dulu, ya, harus tinggi, ya, tidak boleh di bawah atau di lantai. Yang kedua, air, sabun, handuk, dan kamper yang sudah dihaluskan oleh air. Yang ketiga adalah kain penutup aurat jenazah. Ya. Dilanjutkan, tata cara memandikan jenazah. 1. Wajib dibaringkan di atas bangku atau alas tidur atau batang pisang. Yang kedua, membuka pakaian jenazah. Yang ketiga, menjaga aurat jenazah. Memandikan jenazah dengan tetap memakai kain penutup pada auratnya. Yang keempat, mulailah memandikan jenazah dengan membersihkan kotoran dari bagian depan dan kemudian bagian belakang jenazah dengan baik dan tidak diurut. Ya. Jadi membersihkan kotoran depannya dan kemudian membersihkan kotoran belakangnya, ya. Ya, yang kelima adalah memandikan mayat pada bagian-bagian anggota wudhunya. Jadi mandikan anggota wudhu si mayat, ya. Jadi ada awalnya dari telapak tangan, kemudian mulut, hidung, wajah, kemudian kedua tangan, kemudian rambut, kemudian telinga, ya, kemudian kaki. Maaf ya, bukan rambut tapi kepala, ya. Yang keenam adalah memandikan anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kemudian sebelah kiri. Jadi anggota badan yang sebelah kanan dimandikan, ya. Kemudian anggota badan yang sebelah kirinya. Yang ketujuh, memandikan mayat sesuai urutan sebelumnya, tapi menggunakan sabun lalu dibersihkan. Jadi yang keempat, 5, 6, tapi menggunakan sabun. Yang kedelapan, memandikan mayat dengan memakai kapur baru sesuai urutan sebelumnya, lalu dibersihkan kembali dengan air bersih. Jadi kalau yang 8 itu memakai kapur barus, urutannya tetap sama, yaitu yang keempat, kelima, keenam. Yang kesembilan adalah keringkan badan mayat dengan handuk. Kalau sudah selesai dikeringkan dengan handuk, ya. Yang ke-10 adalah mengganti kain penutup yang basah dengan kain penutup yang kering. Itu adalah tata cara memandikan jenazah. Sekarang adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan memakai beberapa lapis kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah
jika ia meninggalkan harta, atau berasal dari harta keluarga yang meninggal. Kain kafan yang digunakan hendaklah kain kafan yang bersih, berwarna putih, dan sederhana. Jumlah kain kafan mayat laki-laki sebanyak 3 lembar. Adapun mayat perempuan sebanyak 5 lembar. Dilanjutkan dengan dalil-dalil tentang mengkafani jenazah. Disunahkan memakai kain kafan berwarna putih. Ya, tadi ini udah disebutkan di awal ya. Yani hadis Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ilbisu min siyabikumul bayadi fa innaha khairun siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Ya, ini tentang kafan yang berwarna putih. Yang kedua adalah menggunakan kain kafan yang mahal. Ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memakai kain yang mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Ya, yang pertama adalah persiapannya. Mula-mula bentangkan tikar di atas lantai. Jadi tikarnya dulu. Yang kedua, bentangkan tali-tali pengikat sebanyak 4 tali. Ya, diletakkan di bagian atas kepala mayat. Ya, bagian kepalanya. Ya, berarti di atas kepala ya, bagian atasnya. Lalu perut mayat, lutut kaki mayat, dan yang terakhir bagian bawah kaki mayat. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapisan pertama yang paling besar ukurannya untuk bisa menutupi tubuh mayat. Lalu lapisan kedua, kemudian lapisan ketiganya. Ya, ini contoh untuk mayat laki-laki. Ya. Yang keempat, beri kapur barus atau bukhur ya pada setiap lapis kain kafan. Yang kelima, jenazah hendaknya diolesi kapur barus halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Yang pertama, tempelkan kapas secukupnya. Pada bagian muka jenazah, pusar, kelaminnya, dan duburnya. Setelah itu, seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Cara mensolatkan jenazah. Solat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah sama, yaitu fardu kifayah. Tentang jumlah orang yang mensolatkan, Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbasin qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, ma min rajuli muslimi yamutu fayakumu ala janajatihi arba'una rajulan la yusriquna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fih. Artinya, dari Ibnu Abbas katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut.
ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau misalnya ada jenazah itu bisa sampai 40 orang yang bisa mensolatkan jenazah ya, minimal ya. Selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyolatkannya syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah itu dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun-rukun sholat jenazah. Ya, yang pertama, sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbir 4 kali. Ya. Yang ketiga, takbir pertama setelah takbiratul ihram, yaitu dengan membaca Al-Fatihah. Jadi yang pertama itu Al-Fatihah. Yang kedua, setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Ya, seperti sholawat, bacaan sholawatnya itu seperti sholawat ketika sholat yang 5 waktu. Yang kelima adalah membaca doa setelah takbir ketiga. Ya, nanti doanya akan disampaikan di slide berikutnya. Yang keenam, berdoa setelah takbir yang keempat. Ya, bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, ini kalau jenazahnya laki-laki pakai hu, kalau jenazahnya perempuan pakai ha domirnya ya. Yang ketujuh, berdiri jika mampu. Yang kedelapan, mengucapkan salam. Jadi ini tanpa ruku ya, dan tanpa sujud. Selanjutnya, bunyi doa ya setelah takbir yang ketiga ya. Ini adalah doa yang dibaca ketika takbir yang ketiga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wa'si madkhalahu wagsilhu bima'in wa saldin wa bardin wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Sunnah-sunnah sholat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Jadi diangkat. Sabda Rasulullah SAW, An Ibni Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi ala kulli takbiratil janazah. Rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir sholat jenazah. Yang kedua, israr, yaitu merendahkan suara bacaan sholat. Yang ketiga, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi ini bagi takbir yang pertama ya, membaca ta'awud dulu. Selanjutnya, beberapa hal tentang sholat jenazah. Pertama, sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Kedua, wanita boleh dan sah mensolatkan jenazah. Ketiga, jika jenazah yang disolatkan ada di tempat sholat, maka perhatikanlah hal-hal berikut. Ya, A. Jenazah diletakkan di depan orang yang mensolatkan. B. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang mensolatkan imam hendaknya menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah, artinya bagian perut jenazah. C. Jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara mensolatkannya boleh sekaligus.
dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensolatkan, jadi di depan imam, sedangkan jenazah wanita lebih dekat ke kiblat, jadi di belakang jenazah laki-laki. Yang keempat, sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya sebagaimana tercantum dalam rukun sholat. Yang keempat, sholat jenazah gaib adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat, tapi tetap tata caranya sama seperti jenazah kalau ada di tempat sholat. Yang kelima, mensolatkan jenazah di atas kubur. Hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW, artinya Nabi SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau mensolatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hukumnya tetap sama, yaitu fardu kifayah. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Bismillahirrahmanirrahim, usri'u bil janazati fa in kanat sholihatan farabtumunaha ilal khairi wa in kanat ghairu dzalika fasyarru tad'unaha ala riqabikum. Segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan, dan jika ia tidak soleh atau ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Ya. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Ya, tata cara penguburan jenazah yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan lebar lebih dari 1 jengkal. Jadi kedalaman orang dewasa kalau berdiri, nah, lebarnya lebih dari 1 jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ketiga, disunahkan setelah jenazah diletakkan untuk melepaskan tali ikatannya dimulai dari kepala. Ya. Kemudian dilanjutkan, ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, maka disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Ya, kemudian keempat, utas tali yang mengikat jenazah dilepas dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun oleh tanah. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. Yang pertama, jika jenazahnya perempuan, maka dinaungi dengan kain. Yang kedua, meninggikan kubur sekadarnya. 3, menandai kubur dengan batu atau kayu. Keempat, menaruh kerikil di atas kubur, ya, menaruh kerikil supaya tanahnya tetap posisinya tinggi. Yang keenam adalah mendoakan mayat. Ya, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Nah, ini adalah rangkuman saja, ya. Ada gambar yang pertama, ada tata cara memandikan jenazah, ya. Jadi harus di atas pembaringan, kepalanya ditinggikan. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Jadi itu yang terlihat ada utas-utas tali yang paling bawah, ya. Kemudian ditumpuk kain-kainnya, ya. Kemudian kain yang lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Yang ketiga adalah cara mensolatkan jenazah. Ya, ini kalau digambar ini adalah jenazahnya laki-laki karena posisi imam ada di kepala si mayat. Ya. Ya, ini adalah tempat terakhirnya manusia di dunia dan tempat sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita nanti di akhir kehidupan mendapatkan husnul khotimah, ya, dan dijauhkan dari segala macam siksa kubur, ya, maupun
segala macam siksa-siksa nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas terima kasih atas atensinya hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami ya, bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi diri kita, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.